Halo Lovers, ketemu lagi di channel RK Group. Di sini ada small SUV alias compact SUV dari salah satu produk ternama yaitu Suzuki. Akan kita ulas singkat tentunya dari tampak paling belakang dulu ya. Nanti kita akan tahu ketika di luar itu small SUV apa alias compact SUV apa ya tipenya. Dari tampak belakang kalau kita perhatikan di sini untuk istilahnya headrestnya memang sayang sekali hanya dua aja. Di bagian tengah ini tidak ada headrestnya. Tapi di sini juga kategorinya nih empuk ya. Tuh walaupun dua tapi empuk nih. Dan ini juga bisa dinaik turunkan ya untuk kategori headrestnya sesuai dengan kenyamanan Anda pada saat duduk itu seperti apa ketinggian dari headrestnya. Kemudian di bagian sini kursinya ini memang juga bahannya belum lapisan kulit, tapi dia hanya bahan fabric, tapi lagi dia empuk ya, kategorinya cukup empuk. Dan coraknya kayak model tidak beraturan, tapi bagus ya, seakan-akan kayak model ala ya istilahnya baju-baju batik seperti itu. Dan di bagian bawah ini kalau kita tekan, ini kategorinya cukup empuk juga. Tetap cukup empuk. Walaupun seperti itu semuanya, di sini tetap ada kelebihannya lagi. Dia sudah support dengan adanya ISOFIX ya. Di bagian sini kita bisa perhatikan ISOFIX ya, artinya di sini juga ya. Tuh. Dari semua kursi belakang sudah ISOFIX semuanya. Walaupun memang safety belt-nya kategorinya di bagian tengah hanya 2 titik aja. Ini sayang sekali di sini. Tapi di bagian samping 3 titik pastinya ya, yang memang walaupun bentuknya hanya model fix seperti ini. Dan ketika kita duduk di bagian tengah, kita akan rasakan seperti apa ya. Nah, kita duduk di bagian paling tengah, walaupun di bagian bawah tetap ada satu buah gundukan. Kategori sih memang tidak begitu tinggi gundukannya ya. Kaki seperti ini masih dalam kategori cukup pas ya, cukup enak pula. Dengan kursinya juga cukup empuk. Walaupun memang tadi kami bilang, di mana tidak ada headrest ini, aduh, bahaya ya. Kurang safety kalau tinggi mungkin di atas, atau orang dewasa lah. Lebih tepatnya adalah buat anak-anak aja nih di bagian tengah. Kemudian dengan posisi tinggi kami di 168 cm yang sudah kita set ya, kursi ini dengan tinggi kami sekali lagi di 168 cm masih menyisakan kurang lebih di angka 13 jarian. 13 jari dan kaki ini masuk banget nih. Ini di bawah ini enak banget ya, bener-bener luas, jadi juga tidak keras di sini. Ini malah ada empuk-empuknya material di bawah sini. Jadi ini sangat bener-bener leluasa, sangat nyaman ketika kita duduk. Dari kategori legroomnya ini masih enak, dan untuk headroomnya alias keluasan daripada kepala kita jaraknya kurang lebih masih menyisakan di angka 9 jari ya. Kepala dengan ini ya, dengan atap daripada mobil ini masih kurang lebih di 9 jarian. Walaupun di sini ada beberapa detail yang mungkin ada kurang ya. Dimana di sini tidak ada kantong alias seat back pocket di bagian belakang driver. Kecuali di bagian belakang passenger malah ada nih. Di sini tidak ada ya, di sini ada. Dan di sini juga hanya ada satu detail, satu buah cup holder. Memang belum ada pula yaitu pengecasan. Ini sayang sekali ya, nggak ada pengecasan di bagian belakang ini. Satu buah cup holder jadi rebutan dong ya. Kemudian detail lainnya di bagian door trimnya. Di bagian door trimnya di sini aksennya adalah warna hitam semuanya. Hanya di sini dengan aksen warna putih ya, kategorinya putih. Handle pintunya di sini. Untuk pembukaan kunci di bagian sini ya dengan aksen warna chrome handle-nya, dan di sini power window-nya warna hitam. Ini kategorinya cukup kecil, jadi kalau buat sandaran ya bisa aja sih ya. Dan tidak ada material empuknya sama sekali, semuanya masih keras semuanya. Tapi tetap ada satu detail di bagian bawahnya, tetap ada satu buah cup holder. Ini satu aja ya, satu bener-bener satu ya, tidak ada tambahan lain. Satu buah speaker juga di bagian bawahnya. Kemudian di sini kategori kacanya modelnya yang kalau kita buka di bagian sini aja. Ini tidak bisa terbuka. Tapi ini kategorinya desain yang unik lah ya. Ini retro banget. Jadi ini adalah salah satu small SUV paling retronya Suzuki. Untuk detail lain di bagian atas, di sini ada pegangan tangan sudah retract. Baik kanan maupun kiri sudah retract semuanya. Dari segi bagasinya kalau kita perhatikan di sini kategorinya cukup luas ya, walaupun memang tidak terluas di kelasnya. Nah, di sini juga untuk bibir bagasinya memang dibuat agak lebih tinggi. Kurang lebih masih menyisakan 10 jari. Semuanya ada plus minusnya. Ketika bibir bagasi yang tinggi seperti ini pastinya akan terakomodasi dengan baik ketika ada barang atau benda di sini supaya tidak mudah tergoyang-goyang ya, tidak mudah mendapatkan goncangan dan tidak kebentur dengan adanya pintu bagasinya. Nah, kemudian juga ada satu detail di mana ada lampu di bagian bagasinya walaupun memang masih kuning, tapi ini juga sangat membantu ketika Anda malam hari mau ngambil barang atau apapun di dalam bagasinya. Di bagian bawah juga pastinya akan terdapat satu buah ban serep walaupun memang masih berupa pelek kaleng dengan ring di sama ya di 15 inci. Nah, di sini juga ada beberapa P3K bawaan dari standar SUV dari Suzuki ini atau alias small SUV ini. Misalkan ada dongkrak, kemudian juga di sini ada segitiga pengaman, kemudian ada P3K dan lain sebagainya ya. Nah, di sini kategorinya untuk pelipatan kursinya yaitu bisa dilipat di 60-40.
Nah, untuk pelipatan kursinya ini kalau kita perhatikan di sini ya, sangat mudah, sangat gampang sekali. Ada satu tuas yang model bulat seperti ini, kita tinggal tarik, lalu kita tinggal lempar kursinya. Kategorinya memang tidak kategori di rata lantai. Ini masih ada gundukan, jadi tidak kategori rata lantai. Nah, di sini juga tetap ada satu buah kelebihan, ada separatornya, di mana ini bisa kita taruh tisu, mainan anak-anak kecil juga masih di sini. Dan tidak hanya ini, fungsi separatornya juga ketika ada barang atau benda di bagian bawah sini, ini tidak akan bisa diintip oleh tangan-tangan jahil. Dari sisi driver kalau kita perhatikan ya, dari door trimnya di sini ada dua aksen warna yang terlihat lebih kental, yaitu warna putih dan warna hitam. Walaupun ada detail lain, pegangan tangannya yang model unik retro seperti ini dengan aksen di warna abu-abu atau grey, dan di sini handle pintunya warna chrome. Untuk di bagian bawahnya juga ada satu penyimpanan cup holder. Nah, di sini ini sepertinya tepatnya mungkin buku atau benda-benda yang lebih kecil. Speaker juga ada di bagian bawah, kemudian di sini ada satu buah tweeter. Untuk akses masuknya, kalau kita perhatikan di sini kategorinya cukup luas ya, akses masuknya cukup luas, dan ini juga sangat tidak begitu tinggi, jadi pas banget ketika Anda masuk. Nah, detail lainnya di bagian kursinya, di sini kalau kita perhatikan ada dua, yaitu fitur yang artinya bisa naik turun dan ini bisa reclining. Walaupun memang dua fitur ini masih kategorinya manual semuanya. Nah, ini manual, yang paling terpenting dia bisa naik turun lah ya, walaupun secara manual. Nah, untuk bahan daripada kulit joknya ini memang tidak yang istilahnya bahan kulit. Walaupun tidak bahan kulit alias bahan fabric aja, yang paling terpenting ini benar-benar empuk banget ya. Ini empuk, memeluk di bagian punggung kita. Kemudian di bagian paha juga ini kategorinya memeluk dengan model aksen gambar coraknya yang sekilas mungkin kayak model ala-ala batik seperti ini ya. Nah, kalau kita coba langsung masuk di bagian dalamnya, dengan set yang sudah kita set di tinggi kami 168 cm, ini kita bisa perhatikan bagaimana sensasinya ya. Duduk di small SUV kebanggaan Suzuki yang memang kategorinya ini tidak begitu gede. Ini pas banget, enak banget ya kalau menurut kami ya. Retro lah. Kesan pertamanya kalau kita lihat di sini bener-bener retro banget. Semua ya, mulai dari dashboardnya retro, ada aksen model di sini warna karbon ya, aksen karbon. Kemudian di sini modelnya kayak model balap, retro banget. Kemudian yang paling retro lagi ada di bagian sini. Ini juga yang istilahnya AC, tapi dia model desainnya kayak botol, ini bener-bener retro banget ya. Kita akan coba ulas singkat dari tampak setirnya dulu. Setirnya di sini di bagian kiri ada audio steering suite maksud kami. Kemudian di sini kita bisa perhatikan juga di sini adalah Bluetooth teleponi di bagian sini. Dengan model desainnya yaitu palang 3, aksen di sini adalah warna chrome. Kemudian airbag juga disematkan di bagian tengah, logo Suzuki. Kemudian di sini ada tambahan lagi ya, yaitu ada setir tambahan ya. Tapi kalau ini nanti kita akan lihat di bagian akhir video apakah dia ini bawaan pabrik atau free. Kalau sekilas kalau kita perhatikan di sini adalah free ya, yang dimiliki dari satu dealer ini yang akan kita bahas di akhir video. Nah, di sini untuk daripada setirnya sendiri yang paling penting nih, dia sudah support dengan adanya fitur tilt ya, walaupun belum teleskopik ya maksud kami. Kemudian di sini yang istilahnya untuk perlampuan bagian depan. Nah, ini untuk wiper dari sebelah kiri. Nah, dari instrumen clusternya ini juga masuk dalam kategori retro banget ya. Ini nih, kalau kita lihat ya, di bagian atas di sana ada warna hijau. Aksen warna hijau yang model garis-garis lampu ini menambah kesannya retro sporty. Dan untuk daripada speedometernya seakan-akan hanya satu bulatan analog. Padahal ada dari sebelah kiri ini adalah RPM, tengah adalah kilometer, dan ada di sini layar istilahnya digital di bagian kiri. Yang rata-rata dia dipakai untuk trip A, trip B ya, dan itu bisa kita gerakkan melalui tombol di bagian kanan ini. Trip A, trip B, dan ini untuk pengaturan daripada brightness juga bisa kita atur di bagian sini untuk menggerakkan yang ada layar digital kecil mini mungil yang ada di bagian kiri ini. Jadi ini benar-benar tampilan instrumen cluster yang menurut kami kategorinya adalah retro dan sporty. Nah, kemudian di bagian kisi AC-nya ini dibuat bulat. Ini juga retro banget. Ini matching dengan adanya ini dia nih, satu buah minuman alias yang ini fungsinya adalah sebagai AC. Ini masih kategorinya retro banget dengan aksen di pinggirnya adalah karbon. Kemudian di sini ada parking sensor yang bisa diaktifkan maupun tidak. Nah, ini nih, lampunya juga nih unik. Lampunya bisa diatur ya untuk levelingnya, yang istilahnya naik turunnya. Engine startup pun sudah support di small SUV daripada Suzuki ini. Nah, ini adalah menggunakan transmisi matic. Maticnya biasa Suzuki menggunakan AGS, makanya ada dua buah pedal. Walaupun di bagian sini tetap ada footstep juga ya, sebenarnya tetap ada footstep di bagian ujung sini tuh. Nah, kemudian di bagian tengahnya yaitu terdapat satu buah head unit. Head unitnya ini kalau kita lihat ya, produknya dari GVC. Produk GVC, kita coba akses daripada menunya.
Nah, memang sayang sekali di bagian sini kekurangannya adalah belum support Apple CarPlay dan Android Auto, tapi bisa menggunakan istilahnya USB aux ya, masih bisa digunakan. Nah, dengan caranya di bagian bawah ada USB aux-nya. Walaupun memang sayang sekali tadi ya belum support Apple CarPlay dan Android Auto, tapi ya lumayan lah ya daripada tidak ada head unitnya. Kemudian di sini ada dua buah kisi AC, ini adalah fungsionalnya dapat nih. Artinya kisi AC di bagian sini buat si driver, ini buat passenger. Di bagian bawahnya ada satu buah tombol hazard. Namun di sini dummy ya, ini dummy bukan tombol hazard. Kemudian di sini nih yang retro banget ya. Ini benar-benar retro banget, kayak tempat minuman. Ternyata ini adalah AC. AC-nya sudah auto, sudah digital, dan ini arah semburannya keren nih. Nah, arah semburannya bisa diatur sedemikian rupa. Keren kan? Nah, dan speednya bisa diatur di bagian sini. Ini benar-benar retro banget loh kalau kita perhatikan ya. Itu retro banget dan tidak pula ketinggalan, dia sudah ada pemanasnya. Baik dari belakang, nih kalau kita perhatikan ya. Baik dari belakang maupun dari depan sudah ada pemanasnya. Ini benar-benar unik, retro banget. Dan ada beberapa detail lain di bagian sini. Wah, ini detail banget ya bikinnya ya. Tuh, kayak model botol. Ini benar-benar kami sangat acungin jempol nih keretroannya nih. Kemudian di sini juga ada penyimpanan tertutup. Yang ternyata kelihatan kecil. Ketika kita buka, gede lagi ya kan. Banyak yang istilahnya kewah-wahan lah. Yang kita takjub dari beberapa yang mungkin kita tidak bisa lihat. Ternyata banyak detail-detail lain yang unik gitu ya. Kayak gini nih. Di bagian penyimpanan tertutup ini, kalau kita perhatikan di bagian dalam ini masih ada satu buah penyimpanan. Ini bisa kita taruh misalkan minuman ya. Ini masih bisa di dalam sini nih. Tuh, sampai ya sedetail itu begitu ya. Kemudian di sini juga ada ini buat apa ya? Ini lebih tepatnya pegangan aja sih. Walaupun penyimpanan terbuka ini enggak juga ya. Yang paling terpenting sudah support yang adanya airbag di bagian sini. Kemudian di situ juga ada satu buah tweeter. Nah, untuk pegangan tangannya ini sudah retract di bagian passenger ya. Untuk sunvisornya di sini ada kacanya di bagian passenger, tapi di bagian driver biasanya nggak ada. Dan ini memang tidak ada, hanya istilahnya buat naruh kartu aja. Untuk daripada spion tengahnya ini manual. Ini juga lebih baik daripada yang model fix ya. Kalau silo tinggal dicetakkan seperti ini. Dan lampu kabinnya memang hanya ada satu aja. Di bagian tengah tidak ada lampu kabin di sini. Hanya ada satu di sini yang memang ini sayang sekali kalau kita perhatikan masih bolam juga ya. Tapi gampang lah kalau mau diganti dengan menggunakan LED. Nah, untuk daripada bawahnya lagi detailnya, di sini memang ada penyimpanan. Di sini bisa buat handphone juga masih bisa. Yang istilahnya di bawahnya juga dengan adanya power outlet 120 watt, dan di sini juga ada dua buah cup holder. Dua buah cup holder juga disematkan di bagian sini. Kemudian dengan Matic AGS-nya model seperti ini juga bisa masih menggunakan mode manual nih. Nih, masih bisa manual ya kalau kita perhatikan ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan juga di sini lagi ada parking brake-nya memang sayang sekali masih menggunakan model manual, model tarik. Namun maksud kami adalah yang manualnya ini tidak masalah. Yang bermasalah adalah tidak adanya headrest, tidak adanya armrest maksud kami di sini sayang sekali. Jadi tidak ada sandaran tangan di sini nih, menambah kesan yang kurang nyaman pada saat kita berkendara. Itu aja sih kekurangannya. Tidak ada armrest ini aja, alias sandaran tangan. Kalau dari tampak depan ini baru terlihat lah, yaitu small SUV yang kami maksudkan adalah Suzuki Ignis. Dimana Suzuki Ignis ini kalau menurut kami benar-benar paling retro ya di kelasnya ya. Small SUV mana Anda bisa perhatikan kalau ada yang retro seperti yaitu Ignis. Belum ada sampai dengan saat ini. Kita bisa lihat nih dari tampak bagian atasnya. Dia model kesannya ada kayak model yang istilahnya tidak mengkotak. Ini benar-benar retro banget. Nah, kemudian di sini juga kita bisa perhatikan ya, untuk arah semburan daripada washernya wiper ini juga dibuatnya di bagian kap mesin. Ini kayak model kesan-kesan retro di era zaman dulu ya. Nah, kemudian di sini juga daripada spionnya ini model retro yang memang dia penempatannya di bagian pintu. Ini benar-benar retro juga. Nah, di sini kalau kita lihat lagi yang paling retro lagi dari bagian depan, yaitu model daripada lampunya. Yang model lampunya kayak model ada U di RL-nya ini. Nah, di sini kesannya retro banget. Mungkin seakan-akan kayak model kayak bayi malahan kalau menurut kami ya. Kayak bayi kecil, dan memang ini retro banget lah. Kita akan coba detailkan lagi di bagian lampunya dengan desainnya modelnya ya. Nah, di sini lampu utamanya adalah sudah LED projector, kemudian di sini juga ada DRL-nya yang model berbentuk U. Nah, lampu sayanya memang sayang sekali di sini masih bolam yang berada dalam satu naungan ya, satu set ya di bagian lampu utamanya, dan di bagian bawah ada lampu fog lamp-nya yang memang sayang sekali juga di sini masih halogen warna kuning. Tapi ini juga bentuknya retro, ini juga retro dengan aksennya di sini banyak aksen warna chrome ya untuk daripada sekelilingnya ini. Dan chrome-nya ini memang agak sedikit terputus, di bagian sini terputus, kemudian di sini juga terputus lagi, tapi masih disambungkan lagi ya sampai di bagian grill tengah. Dengan model di bagian grillnya juga ini masih matching,
model berbentuk U yang masih setara dengan adanya DRL di sini. Nah, di sini untuk daripada grillnya hanya di bagian atas ini aja ya. Lubangnya ini sangat kecil banget nih. Karena jarang banget loh small SUV yang model grillnya yang ya istilahnya agak-agak tidak begitu terlihat ya. Di sini, kemudian di bagian bawah sini juga ada grill yang sedikit banget lah. Nah, di bagian bawah juga sebenarnya ada, tapi tidak begitu gede ya. Tetap ada lah pastinya untuk istilahnya angin masuk ya. Nah, di sini tempat platnya ini juga bagus. Kalau kita perhatikan detail ya, di sini tempat platnya sudah diberi dudukan yang istilahnya lebih menonjol. Nah, ditambah lagi memang ini kalau ini kan gratisan daripada Suzuki. Nah, untuk di bagian bawahnya ini yang model bumpernya ini tebal dengan aksen warna silver. Jadi ini benar-benar retro, seakan-akan tidak terlihat adanya grill yang terlihat di bagian dalam mesinnya. Kalau dari sisi samping kita bisa perhatikan semakin retro lagi ya tampilannya ya. Tuh, retro banget ya kan. Untuk bagian detail atasnya, di sini kita bisa lihat ya. Untuk daripada talang air sudah disematkan. Walaupun nanti kita akan bahas di akhir video tentang talang air ini. Dan kemudian di sini pilarnya di blackout. Nah, yang tidak tertinggal lagi di bagian atas sudah mendapatkan roof rail. Karena ini adalah tipe paling tertingginya dia ya. Ini sudah mendapatkan roof rail dan ini asli bukan bohongan. Ini asli ya, roof railnya dengan aksennya warna silver. Nah, di sini juga disematkan keyless ya. Tuh. Sudah keyless dengan model ala kayak tombol ya, keylessnya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat dari kaki-kakinya, ring yang dipakai, yang pertama kita akan lihat atau komentari di bagian desainnya aja. Desainnya sudah retro ya. Model desain kayak model ini sebenarnya masih matching dengan lampu depan kalau kita lihat detail ya. Model U daripada grillnya itu disematkan sampai di bagian peleknya. Kalau kita istilahnya detail seperti itu ya. Ini masih matching ke sana dengan model ini anggap aja 5 buah U ya. 5 buah U yang masih matching di bagian grill depan tadi. Dengan ring yang dipakai kita bisa perhatikan di sini yaitu di ring 15 175 65 R15. Dengan desain warnanya yaitu single tone, kelihatan simpel ya, hanya membuat U tapi dia terlihat lebih retro loh. Nah, di sini pengeremannya pastinya di bagian depan sudah cakram. Dari sini juga ada tambahan lagi over fender nih. Over fender ini kategori yang cukup tebal ya. Sampai dengan di bagian sisi samping kanan maupun kiri, dan di bagian belakang memang pastinya pengeremannya masih menggunakan itu tromol. Nah, di sini juga sama ada over fender juga yang gede ya. Nah, di sini ada logo daripada Suzuki-nya. Kalau dari tampak samping ini benar-benar retro, sampai dengan di bagian belakang ini adalah historinya daripada Suzuki ya. Nah, Anda pasti tahu yang model kayak ala seperti ini. Nah, untuk dari tampak belakang ini kalau kita lihat ya. Tuh. Memang semuanya plus minus, kembali kepada selera, walaupun memang ada beberapa orang yang menganggapnya desainnya lucu, tapi ini kategori retro. Begitu orang yang tahu tentang retro sebuah produk, maka ini benar-benar akan masuk ke dalam hatinya dia. Ini kategorinya benar-benar retro kalau menurut kami ya. Di bagian atas di sini kalau kita perhatikan ya, walaupun sebenarnya ini belum ada spoiler, ini spoiler tambahan dari mitra Suzuki Banjarmasin yang akan kita bahas nanti di akhir video pula. Ini sudah menggunakan defogger. Ini yang paling kesannya keren nih, retro, kemudian ada defogger. Semua SUV dari Suzuki ini sudah mendapatkan defogger, kemudian wiper pasti ada. Logo Suzuki di bagian tengah yang sangat cukup besar dengan aksen warna chrome, dan kalimat Ignis itu disematkan di bagian sini. Tidak begitu banyak lah ya. Hanya di sini sebenarnya logo Suzuki kemudian Ignis. Kalau ini adalah tambahan daripada dealer yang bersangkutan. Di bagian sini tempat platnya juga kami sangat suka. Tempat platnya ini model bentuknya dibuat cowakan yang istilahnya pas daripada platnya, tidak keluar. Walaupun memang ada detail lampunya masih bolam semua ya. Lampu platnya masih bolam semuanya. Dan daripada lampu detailnya di bagian belakang ini memang istilahnya semuanya di sini masih bolam, tidak ada yang LED ya. Lampu sen bolam, lampu mesin bolam, lampu rem bolam, kecuali memang satu buah lampu di bagian sini alias Heckmon stop lampnya ini sudah LED. Dan ada pula di sini yang istilahnya detail lain, tetap ada 2 buah sensor parkir. Ini penting ya. Ini small SUV dari Suzuki sudah ada sensor parkir 2 buah, sudah sewarna body. Dan di sini juga ada model daripada bumper bagian belakang. Ini bener-bener tebal banget ya. Tebal banget, simple gitu loh, simple retro, tebal banget, dan ini aksennya warna silver, berbeda yang sebelumnya ya. Ini modelnya sudah di freshkan lagi. Dan di sini juga ada satu detail lagi di mana ada reflektor. Oh, ternyata sensor parkirnya kalau kita lihat juga ada di bagian ujung sini. Karena modelnya dia model keluar ya daripada bodinya, makanya ditambahkan lagi sensor parkir di bagian sini ya. Tuh.
Untuk daripada knalpotnya alias mufflernya ada satu buah di bagian kanan. Bagi Anda yang ingin mendapatkan Suzuki Ignis ini, tentunya mungkin dari seluruh dealer pasti sama, tapi di sini ada beberapa perbedaan yang hanya mungkin Anda bisa dapatkan, yaitu di Mitra Suzuki Banjarmasin. Karena kalau mungkin Anda perhatikan dari beberapa video tadi banyak kelebihan-kelebihan lain ya. Nah, nanti akan dijelaskan langsung dari sales Mitra Suzuki Banjarmasin, yaitu Mbak Denia. Yang pertama kita punya hadiah gratis untuk di mobilnya, itu kita dapat koper plat. Terus kita boleh ke samping ya. Terus kita dapat ini mudguard, terus kita dapat stiker karbon ya. Iya, dapat stiker, cutting stiker, mirror spion, terus kita dapat talang air, terus kita boleh ke belakang, kita dapat spoiler. Sama ini juga kita udah dapat gratis ya untuk variasinya. Dapat gantungan kunci juga. Terus untuk dari dalamnya itu kita dapatnya karpet Indomie lembaran. Terus juga dapat sarung setir sama kotak tisu. Iya, kotak tisu. Sekali lagi ini ada dapat tatakan botol, dia nyala, kita bisa langsung ngecas dari dalam sini ya. Dia nyala untuk aksesoris aja sih, biar agak ini dalamnya biar agak lebih bagus gitu. Jadi dikasih tatakan botol ini, kebetulan dia kayak lampu gitu nyala ya. Nyala dia. Dan klaksonnya yang seperti biasa ini kita ganti dengan yang klakson stereo yang bunyinya agak keras ya. Buat teman-teman, mumpung kita dalam rangka bulan suci Ramadan, kita mengadakan DP seringan-ringannya, yaitu DP kita untuk Ignis itu sekitar 26 juta dan angsuran itu sekitar 5.300.000-an ya. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya ataupun berminat, boleh kalian hubungi di deskripsi kontak ini ya, dengan saya Denia Mitra Suzuki Banjarmasin. Terima kasih.